Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bergabung bersama kami di program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, demi membentuk karakter di tubuh birokrat, Pemkab Pati kembali membekali pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon 3A dengan pelatihan ISQ di ruang Pragola Seda setempat Rabu pagi. Bapak Haji Haryanto. Upaya pembentukan karakter di tubuh birokrat terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Setelah tahun lalu sukses menyelenggarakan uji kompetensi, kali ini untuk meneguhkan gerakan Noto Projonya, Bupati Pati Haryanto membekali para jajaran aparat sipil Eselon 3A dengan pelatihan ISQ. Haryanto menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pati berinisiatif mengadakan pelatihan ISQ agar para pejabat di lingkungannya memiliki pribadi yang berkarakter tangguh. PNS harus mempunyai semangat untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan cara mensinergikan unsur IQ, SQ, dan IQ. Senada dengan Bupati Pati, Novel Windo, salah seorang trainer dari ISQ Leadership, menegaskan bahwa inti kegiatan ini adalah untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan kesadaran substansi kerja. Menurutnya, bekerja adalah aktualisasi sebagai hamba Tuhan. Bupati Pati juga menegaskan bahwa peserta seminar ISQ ini dipilih bukan karena kinerjanya menurun. Justru ini merupakan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Pati atas pengabdian mereka selama ini. Ditambahkan Bupati Pati, secara bertahap seluruh pejabat struktural akan diikutkan pelatihan ISQ. Sejauh ini, pelatihan ISQ di Pati baru diadakan 2 kali yang diikuti oleh pejabat Eselon 2 dan Eselon 3A. Bagi pejabat yang telah mengikuti ISQ Basic, secara bertahap akan diikutkan pelatihan ISQ tingkat berikutnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasinya pada Badan Kepegawaian Daerah yang telah menggelar Diklat Emotional Spiritual Question bagi para pejabat struktural Eselon 3A. Endi Smardiono, Simpang 5 TV, melaporkan. Dan pemirsa, kantor imigrasi kelas 2 Pati dalam upaya menumbuhkan pengetahuan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya imigran ilegal di wilayah pesisir Pantura. Rabu siang digelar sosialisasi pengawasan dan penanganan imigrasi ilegal di wilayah Karisidenan Pati yang diikuti sejumlah perwakilan Forkompinda di Kabupaten Pati. Jumlah imigran ilegal terus bertambah seiring meningkatnya konflik di sejumlah negara. Hal ini menempatkan Indonesia di posisi sulit, sehingga perlu penanganan komprehensif terkait imigran ilegal. Untuk itu, kantor imigrasi kelas 2 Pati mensosialisasikan penanganan imigran ilegal kepada sejumlah masyarakat dan Forkopinda di Kabupaten Pati. Acara sosialisasi penanganan imigran ilegal di salah satu hotel di kota Pati tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penanganan imigran ilegal di wilayah pesisir utara pantai Jawa, khususnya di sepanjang pantai di wilayah Kabupaten Jepara, Pati, dan Rembang. Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Jawa Tengah, Lilik Bambang Lestari menyebutkan sosialisasi yang juga dihadiri perwakilan dari IOM, yakni Organisasi Internasional untuk Migrasi yang selama ini menangani imigran ilegal tersebut, memaparkan tentang penanganan imigran ilegal. Gini Pak, mungkin banyak ilegal ini kan banyak yang belum paham nih Pak, bagaimana penanganan seandainya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi di wilayah Pati ini ya. Bagaimana langkah atau antisipasi seandainya ada imigran ilegal ini masuk ke wilayah Pati. Tapi potensi tetap ada Pak, karena terus terang kalau namanya ilegal itu kan tidak harus melalui laut Pak, bisa juga mereka melalui darat maupun udara.
Saya juga mereka dari Medan, kemudian Jakarta, Semarang, tidak kemungkinan mereka masuk ke Pati. Contohnya seperti kasus yang kemarin ditemukan warga negara Myanmar. Itu Jepara, Pak. Iya, Jepara itu kan yang ternyata sudah menikah dengan orang Malaysia. Ternyata mereka orang Myanmar yang tanpa identitas, tidak punya dokumen. Terus jika terjadi kasus seperti itu, bagaimana Pak langkah dari? Sudah kita proses, kantor imigrasi sudah proses, dan untuk sementara kita tempatkan di rumah detensi imigrasi yang ada di Semarang sambil menunggu proses pemulangannya. Nanti dari ini juga kita sudah menghubungi kedutaannya Pak, memfasilitasi mungkin penyerbutan dokumennya kalau memang mereka dianggap warga negara mereka. Mudah-mudahan berharap kita berharap mereka mau mengakui. Meskipun belum ditemukan kasus imigran gelap khususnya di wilayah Karsidenan Pati, namun diharapkan dengan sosialisasi ini tercipta persamaan persepsi di kalangan masyarakat, Pemda dan aparat berwajib dalam menangani imigran ilegal. Imigran ilegal yang biasa singgah di Indonesia adalah para pengungsi yang keluar dari negerinya untuk mencari suaka di negara ketiga yakni Australia. Edi Setio, Simpang 5 TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada malam hari ini. Saya Eka Mayangsari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum dan salam 5.